Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita maju pada manfaat yang kedua. Apa manfaat yang kedua dari prinsip keanekaragaman? Manfaat yang kedua dari prinsip variasi makanan. Ya. Nah, ternyata manfaat yang kedua dari makanan yang bervariasi atau beraneka ragam adalah untuk membatasi kelebihan nutrien dan atau senyawa-senyawa kimia non-nutrien tertentu di dalam bahan makanan. Ada apa dengan senyawa-senyawa kimia non-nutrien di dalam bahan makanan? Makan bervariasi akan menyebabkan kita tidak terpapar, ya, sekali lagi, tidak terpapar dengan jenis makanan yang sama dari waktu ke waktu. Sehingga bila dalam bahan makanan yang kita makan ternyata memiliki senyawa-senyawa kimia yang berpotensi merusak tubuh, maka tubuh memiliki kesempatan untuk mendetoksnya atau menetralisirnya. Tapi coba kita bayangkan bila kita makan makanan yang sama secara terus-menerus, maka kapan tubuh, dalam hal ini khususnya liver manusia, hati manusia, memiliki waktu atau mendapatkan kesempatan untuk menetralisir senyawa-senyawa ini? Tidak ada waktu. Sehingga akhirnya senyawa-senyawa beracun ini, senyawa-senyawa berpotensi toksik ini akan terakumulasi di dalam tubuh, tidak sempat dinetralisir, dan akhirnya akan menyebabkan masalah pada tubuh manusia. Dolan dan kawan-kawan pada tahun 2010 di dalam review mereka tentang senyawa-senyawa yang berpotensi toksik di dalam bahan makanan, mereka menuliskan bahwa segala sesuatu itu bersifat toksik. Dan satu-satunya cara supaya tidak menjadi toksik adalah dengan pengaturan dosis. Sekali lagi, segala sesuatu bersifat toksik. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa mengurangi, meminimalisasi efek toksik tersebut adalah dengan pengaturan dosis. Artinya, prinsip keanekaragaman ini masuk pada pengaturan dosis. Karena ketika kita makan beraneka ragam, maka otomatis kita akan mengurangi dosis dari bahan makanan tertentu yang kita makan. Dosis yang tinggi dari bahan makanan A yang kita makan, tetapi karena kita juga makan makanan B, makanan C, D, maka kita akan makan makanan A ini mungkin nanti minggu depan lagi atau beberapa hari lagi. Sehingga dosis toksiknya, maksudnya sehingga dosis potensi toksik pada makanan ini tidak akan terjadi akumulasi. Hanya dimakan dalam jumlah kecil dan tubuh juga memiliki banyak waktu untuk menetralisirnya. Bapak dan Ibu, bahkan air jernih yang kita pikir mungkin tidak ada senyawa berbahaya di dalamnya. Tetapi bila dikonsumsi 4-5 liter dalam 2-3 jam, itu akan berpotensi menyebabkan terjadinya pengenceran darah. Selanjutnya menyebabkan berkurangnya konsentrasi mineral tertentu, misalnya natrium, sehingga menyebabkan natrium ini dianggap berkurang oleh tubuh karena air yang terlalu banyak, dan terjadilah pembengkakan sel-sel otak, kemudian terjadi kejang, dan akhirnya menyebabkan kematian. Air jernih, coba kita bayangkan. Itulah sebabnya disarankan ketika kita minum dengan prinsip keanekaragaman, dalam hal ini maksudnya adalah kita minum air dengan prinsip terdistribusi merata sepanjang hari. Segelas-segelas setiap 2 atau 3 jam, sehingga tubuh memiliki waktu untuk menyeimbangkan kelebihan, membuang yang kelebihan, dan setelah sudah netral, aman, baru kemudian kita minum lagi. Begitu juga dengan vitamin A. Ketika kita mengasup vitamin A dalam jumlah yang sangat besar, maka cenderung menyebabkan terjadinya keracunan hati atau hepatotoksisitas.
Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, bukankah pada materi tentang kuantitas kita sudah dijelaskan bahwa kelebihan vitamin dan mineral tidak akan jadi masalah karena tubuh akan mampu untuk melakukan pengaturan melalui mekanisme penyerapan aktif, pasif, dan mekanisme-mekanisme lainnya? Memang benar, hal tersebut benar, tetapi sayangnya sebagian besar hanya berlaku pada makanan-makanan berbasis tumbuhan utuh, tetapi tidak berlaku pada jenis suplementasi buatan. Artinya kalau kita mengasup vitamin A dari suplementasi, maka mekanisme pasif aktif penyerapan pasif dan aktif biasanya akan sulit untuk terjadi. Tumbuhan-tumbuhan utuh memiliki senyawa-senyawa yang membantu terjadinya penyerapan aktif dan pasif, misalnya serat dan lain-lain. Tetapi bila yang kita gunakan adalah suplementasi yang tidak ada serat dan lain sebagainya, maka kemampuan tubuh ini sangat tidak maksimal. Sehingga potensi overconsumption bisa terjadi dengan penggunaan suplementasi. Tubuh tidak mampu untuk menetralisirnya. Ada satu penelitian dalam bentuk case report oleh Gunawan dan kawan-kawan yang dipublikasi pada tahun 2014 tentang terjadinya keracunan jengkol atau yang disebut dengan jengkolism, satu kondisi yang ditandai dengan gejala-gejala kerusakan ginjal secara akut. Dari berbagai laporan kasus yang mereka kumpulkan, mereka menemukan bahwa rata-rata konsumsi biji jengkol pada kasus-kasus ini adalah 10 biji jengkol dengan berbagai cara pengolahannya. Walaupun terjadinya kondisi ini sampai saat ini belum diketahui dengan pasti, tetapi dari sudut pandang variasi makanan, bila kita makan 2 atau 3 biji saja biji jengkol, maka kemungkinan tidak akan mengalami masalah ini dibanding dengan makan 10 biji jengkol seperti pada kasus-kasus ini. Jadi makan jengkol 2 atau 3 biji, dan ini sebenarnya adalah ukuran satu porsi untuk jengkol. Dan kemudian waktu makan yang lain diisi dengan jenis makanan lain yang juga bervariasi, dan makan jengkol mungkin minggu depan, minggu berikutnya, dengan jumlah yang juga sama, hanya 2-3 secukupnya, maka kondisi jengkolism ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Karena ketika kita makan jengkol saat ini, dan senyawa kimia asam jengkolat masuk ke dalam tubuh dalam jumlah kecil, maka tubuh akan dapat menetralisirnya. Sehingga asam jengkolat tidak akan menyebabkan masalah. Justru tumbuhan Pithecellobium jiringa atau jengkol ini, sebagai penelitian dari Muslim dan kawan-kawan, akan menghambat pembentukan pembuluh darah baru pada kanker, sehingga bukan justru menyebabkan kerusakan ginjal. Bisa kita lihat peran dari makanan yang beraneka ragam ini bervariasi dengan segala manfaatnya. Makan bervariasi, beraneka ragam akan membatasi dosis atau kuantitas makanan kita dan menekan efek merugikan dari makanan. Sementara di saat yang sama justru akan memaksimalkan efek menguntungkannya. Puji Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.